Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) resmi diubah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, mulai dari istilah hingga ketentuannya. Di tahun 2023, istilah SNMPTN resmi diganti menjadi Seleksi Nasional berdasarkan prestasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 48 Tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana perguruan tinggi. Sementara itu, SBMPTN diganti istilahnya menjadi Seleksi Nasional berdasarkan tes. Sementara jalur mandiri disebut dengan seleksi secara mandiri oleh PTN. Lalu, apalagi perbedaan antara SNMPTN dan Seleksi Nasional berdasarkan prestasi? Berikut sejumlah perubahan pada Seleksi Nasional berdasarkan prestasi 2023. 1. Siswa bisa lintas jurusan. Sebelumnya, jalur Seleksi Nasional Masuk PTN, SNMPTN, memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Dengan kata lain, pilihan program studi, prodi, dibatasi berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Kini, siswa yang dinyatakan layak mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi dapat memilih prodi sesuai minat dan bakatnya selama memenuhi komponen penilaian dan pembobotan yang ditentukan pada masing-masing prodi PTN. 2. Komponen penilaian seleksi nasional berdasarkan prestasi. Penilaian seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan berdasarkan dua komponen, yaitu, 1. Dihitung berdasarkan rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian. 2. Dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, dan, atau portofolio, dan, atau prestasi paling banyak 50% dari bobot penilaian. Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua tersebut selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing PTN dengan total 100%. Sehingga, komponen penilaian untuk tiap PTN bisa berbeda-beda. Untuk lolos sukses pada jalur ini, maka peserta didik disarankan untuk 1. Fokus untuk belajar secara menyeluruh karena semua mata pelajaran adalah penting. 2. Gali minat dan bakat secara tekun. 3. Tingkatkan prestasi sesuai minat dan bakat. 4. Eksplorasi pilihan prodi pendidikan tinggi sesuai minat dan bakat. 5. Cari tahu komponen penilaian dan pembobotan spesifik untuk prodi yang diminati. 3. Cari tahu mapel pendukung dan pembobotan untuk prodi pilihanmu. Nilai rapor mata pelajaran pendukung menjadi salah satu komponen penilaian dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Misalnya, bila kamu ingin memilih kelompok prodi ilmu atau sains kedokteran, maka nilai rapor mata pelajaran pendukung yang harus disertakan ialah Siswa Kurikulum Merdeka, Biologi dan atau Kimia. Siswa IPA Kurikulum 2013, Biologi dan atau Kimia. Siswa IPS Kurikulum 2013, Matematika. Siswa Bahasa Kurikulum 2013, Matematika. Atau, jika kamu ingin memilih kelompok prodi hukum, maka nilai rapor mata pelajaran pendukung yang harus disertakan ialah Siswa Kurikulum Merdeka, Sosiologi dan atau Pendidikan Pancasila. Siswa IPA Kurikulum 2013, PPKN. Siswa IPS Kurikulum 2013, Sosiologi dan atau PPKN. Siswa Bahasa Kurikulum 2013, PPKN. Meski begitu, untuk program studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik, PTN dapat menambahkan persyaratan selain komponen tersebut. Dengan kata lain, bila siswa ingin lintas jurusan pada seleksi nasional berdasarkan prestasi, harus melihat persyaratan prodi di setiap PTN.